Baik tapi gula ande masekae wanata cucu etanada tua monen atas lapar Kabupaten Manggarai Barat. Dari tapi gula latang itu sangat tahu ngasang daku Rafael Taher SP calon DPRD Dapil 1 Kabupaten Manggarai Barat. Jadi hari ini saya ingin memberikan suatu pikiran terkait dengan keberlangsungan pemilu kada baik Pilpres maupun Pileg yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang atau 6 hari lagi ke depan. Andai mas CKI yang saya hormati, melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini khususnya di media sosial bahwa begitu banyak pesan-pesan WhatsApp atau pesan-pesan messengers di Facebook yang mengarah kepada menawarkan suara atau meminta uang untuk membeli suara dan lain sebagainya. Tentu bagi saya ini adalah suatu hal yang sangat tidak bagus di dalam merawat pertumbuhan demokrasi di negara Indonesia, khususnya di Manggarai Barat ini. Oleh karena itu, saya ingin memberikan pencerahan sedikit kepada masyarakat Manggarai Barat khususnya terkait dengan apa itu demokrasi sesungguhnya. Mengapa demokrasi itu patut diperjuangkan di dalam bingkai negara Republik Indonesia? Pertama, mari kita lihat tentang teori negara. Negara ini apa? Negara ini ada wilayah, ada kekuasaan pemerintahan, ada rakyat, dan ada teritori, perbatasan, batas-batasnya. Dan elemen paling utama di dalam bernegara itu adalah pemerintahan rakyat. Oleh karena itu, di dalam teori demokrasi, demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan atau pejabat politik dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. Andai mas CKI yang sangat saya hormati, di dalam undang-undang kita sudah mencetuskan bahwa model politik kita adalah sistemnya adalah politik demokrasi atau pejabat politiknya dipilih oleh rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, kedaulatan ada di tangan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, di dalam undang-undang pemilu diselenggarakan sekali dalam 5 tahun untuk memilih pejabat politiknya, baik presiden, gubernur, baik itu bupati, sampai di kepala desa, sampai di tingkat desa. Nah, oleh karena itu, siapa yang menentukan pemimpin masa depan dalam suatu negara itu adalah rakyat itu sendiri, ya, khususnya dalam miniatur kecilnya adalah rakyat Kabupaten Manggarai Barat, masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Andai mas CKI yang sangat saya hormati juga, bahwa di dalam teori negara, menurut Napoleon Bonaparte dari Prancis mengatakan bahwa penyelenggaraan negara harus berbasis pada fraternité, equalité, dan liberté, persaudaraan, persamaan, dan kebebasan. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk menjadi calon bupati, calon presiden, calon gubernur, sampai calon kepala desa. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita ingin suara kita dibeli atau membeli, ya. Karena sebenarnya kita pun punya potensi dan peluang untuk menjadi calon apapun di negara Republik Indonesia ini. Kebetulan saat ini kami adalah orang yang ingin mengabdikan diri kepada negara melalui calon legislatif. Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat, mari kita jaga hak kita. Mari kita jaga harkat martabat politik kita agar suara kita tidak bisa dibeli ataupun tidak bisa ditawarkan menggunakan uang atau materi apapun. Karena kekuasaan sebenarnya ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan di suatu daerah. Rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi letang tembala rojau, DPR, presiden, maupun gubernur, bupati, kepala desa di suatu daerah. Oleh karena itu, jangan mau suara dibeli atau jangan mau suaramu ditawarkan untuk caleg atau siapapun yang datang ke rumah kamu menjelang pemilu ini. H-6. Ya. Andai mas CKI yang saya hormati, pada siang hari ini juga saya ingin katakan bahwa kami sebagai aktivis demokrasi, ya, yang menegakkan nilai-nilai demokrasi rakyat,
ya memberikan seruan moral agar etika dan moral politik itu harus dijaga. Baik kami sebagai caleg maupun Ndema CKE sebagai masyarakat yang punya kedaulatan, yang siap memilih kami. Oleh karena itu, jagalah suara itu. Suara itu memiliki makna sakral, memiliki makna etis di dalam kehidupan sosial. Jadi kami yang maju ini adalah representasi sosial, representasi atau perwakilan Ndema CKE semua. Itu berarti kalau misalnya Ndema CKE menerima orang yang membeli suara, itu berarti menjual kami. Itu berarti menjual diri. Ya, apakah etis, apakah bermoral ketika harga diri kita hanya dihargai oleh 500.000 sampai 1 juta? Saya pikir itu tidak etis dan tidak punya etika. Ingat, anak-anak kita saat ini, bagi yang punya anak sedang sekolah, sedang memperjuangkan masa depannya. Satu saat mereka ingin jadi kepala desa, ingin menjadi camat, ingin menjadi DPR, ingin menjadi bupati. Maka jagalah anak-anak itu. Anak-anak itu sekarang seperti saya, sedang berjuang. Tetapi bedanya mereka berjuang di bangku sekolah, SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi. Sementara saya dan kami para caleg berjuang di jalur legislatif. Nah, Ndema CKE yang sangat saya hormati, singkat saja pembicaraan ini, bahwa kami memang diusung oleh partai politik. Karena di negara Indonesia yang hanya bisa untuk mengusung ya caleg, capres, bupati hanyalah partai politik atau gabungan partai politik. Tidak bisa dari LSM, tidak bisa dari grup-grup arisan, tidak bisa. Harus dari partai politik. Oleh karena itu partai politik adalah infrastruktur negara, infrastruktur kekuasaan untuk menyeleksi, untuk mencari siapa calon-calon pemimpin yang mau diusung dalam partai politik. Itulah mengapa partai politik ini menjadi garda terdepan atau infrastruktur ya bangunan di dalam pembangunan politik kita. Oleh karena itu saya maju dari Partai Golkar, bagian daripada infrastruktur politik yang sah di negara ini, maju di dalam pemilu ini, yaitu pemilu DPRD Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1 Komodo Sanungguang Beliling Boleng, menjadi untuk mencalonkan diri menjadi DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan nomor urut 8, nama Rafael Taher. Oleh karena itu saya berharap Ndema CKE di desa-desa, di kampung-kampung untuk melihat sosok pemimpin, bukan dari keluarga, bukan dari suku, golongan, ras, agama, etnis, bukan. Tetapi yang dilihat dari calon pemimpin politik itu adalah dedikasi, apa yang sudah dia buat, track record, apa yang sudah dia perjuangkan untuk rakyat. Jangan pilih keluarga sendiri hanya karena ego, hanya karena kepentingan. Sebenarnya keluarga sendiri juga belum tentu bisa mewakili kepentingan politik masyarakat umum. Belum tentu keluarga sendiri juga dia paham tentang apa itu berpolitik. Belum tentu keluarga sendiri juga memahami apa itu demokrasi. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin, jangan menggunakan pikiran, jangan menggunakan perasaan, tapi menggunakan logika, menggunakan rasionalitas, basis daripada akal sehat kita untuk memilih siapa yang layak menjadi pemimpin, untuk memilih siapa yang bisa menjadi letang tembak dan larojong kita. Oleh karena itu, barometer alat ukurnya adalah apa yang sudah dia buat. Kira-kira apa yang akan dia perjuangkan dalam visi misinya. Kalau tidak ada visi misi, itu berarti Bapak Ibu bisa pilih kucing dalam karung. Ibu tidak tahu warnanya hitam atau putih. Bapak Ibu tidak akan paham dia akan berbuat apa, karena dia berbicara tanpa visi dan misi perjuangan politik. Nah, itu hati-hati. Oleh karena itu saya berpesan kepada Ndema CKE dimanapun kamu berada di Manggarai Barat ini, mari kita memilih DPR menggunakan hati nurani kita dan pikiran kita. Jangan menggunakan perasaan, karena dia keluarga saya kah, anak dari bapak, adik dari ibu, begitu semua, maka kita pilih. Jangan pilih begitu. Ini bukan memilih pemimpin suku, agama, bukan juga memilih pemimpin keluarga, tapi kita memilih pemimpin politik yang berwawasan kebangsaan, yang memiliki derajat moral, yang paham tentang bagaimana mengelola kekuasaan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak menyuruh orang untuk menjadi DPR, tetapi DPR itu tidak akan membawa perubahan untuk kepentingan umum. Karena apa? Dia tidak memahami bagaimana tata kelola pemerintahan, tidak mengelola tupoksi tugas pokok dan fungsi DPR. Akhirnya dia membeo,
tidak paham apa arti dan tujuan dia diutus ke DPR. Oleh karena itu, saya minta Ndema ACKE, beta-beta dakuban atau cucu etana tangaso untuk pilih menggunakan pikiran, akal sehat. Gunakan akal sehat itu, kira-kira siapa yang bisa mewakili kepentingan kami di DPR? Siapa yang bisa menjaga harkat dan martabat politik di Manggarai Barat agar Manggarai Barat ini maju berkembang, baik secara moral politik, etika politik, maupun penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang bisa mengontrol sistem pembangunan dengan baik, yang bekerja cepat, ya toh, dan juga Bapak Ibu Ndema ACKE bisa mengevaluasi kira-kira DPR selama ini mereka kerja apa untungnya untuk kalian di rumah masing-masing, di kampung masing-masing. Kalau tidak membawa perubahan, silakan evaluasi. Untuk dipilih kembali atau tidak dipilih kembali, itu adalah keputusan Ndema ACKE, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, kedaulatan sesungguhnya ada pada kehendak Ndema ACKE, ada pada pikiran Dite, dan jangan pernah berpikir bahwa memilih pemimpin itu untuk mendapatkan sesuatu. Traktor, kerbau, babi, tidak usah berpikir begitu. Memilih pemimpin adalah memilih representasi sosial, memilih siapa yang menjadi pemimpin yang bisa melindungi semua kelompok kepentingan, ya, mulai dari anak kecil, perempuan, wanita, jompo dan lain sebagainya harus dipedulikan, harus diberikan akses pembangunan ke desa-desa. Jangan sampai pembangunan itu tidak adil, tidak membawa kesejahteraan bagi umum, tetapi memperkaya diri sendiri. Memperkaya tim sukses tidak boleh. Memperkaya kelompok-kelompok tertentu tidak boleh. Pembangunan itu harus umum, jalan raya, jembatan, air minum, listrik, ya. Kemudian jaringan telekomunikasi harus merata di seluruh Manggarai Barat. Jalan jembatan yang berkualitas, jangan mudah rusak. Mobil-mobil transportasi umum harus masuk ke daerah. Rumah sakit, postu, dan juga kesejahteraan buruh, pariwisata, dan juga honor-honor daerah harus ditingkatkan dia punya pendapatannya. Sesuai dengan visi misi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan Ndema ACKE yang sangat saya hormati bisa memilih pemimpin DPRD Kabupaten Manggarai Barat tanggal 14 Februari 2024 dengan hati nurani. Yang terakhir, pesan kepada penyelenggara pemilu mulai dari KPUD, Banwas, sudah itu pengawas pemilu tingkat kecamatan, PPK, kemudian KPPS, agar Bapak Ibu menyelenggarakan pemilu dengan hati yang jujur, adil, ya, kemudian penuh dengan tanggung jawab. Karena kami yakin dan percaya kalau masyarakat sudah memberikan suaranya di TPS, dihitung dengan adil, dengan jujur, maka kami yakin dan percaya bahwa suara itu akan sampai di KPU, dan kami akan menerima berita acara bahwa itu adalah suara rakyat yang tiba di tangan kami. Oleh karena itu, kami tidak perlu menggunakan saksi-saksi yang memperketat TPS. Kami tidak perlu lagi ekstra pengawasan yang ketat, baik dari partai politik maupun pribadi caleg, karena kami yakin dan percaya, kami titip harapan negara ini bahwa pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, Banwas, ya, PPK sampai di KPPS adalah berhati nurani. Dia punya tanggung jawab untuk pembangunan politik di negara ini. Dia punya tanggung jawab sebagai pahlawan penegak demokrasi di negara Indonesia ini. Itu saja harapan kami, sehingga hasil dari pemilu tanggal 14 Februari 2024 adalah pemilu yang jujur, adil, dan terbuka hasilnya, dan dapat memuaskan para pihak yang ikut dalam kontestasi pemilu, baik pemilu presiden, pemilu DPR RI, DPR provinsi, maupun kami yang caleg DPRD kabupaten yang maju pada kontestasi kali ini. Ndema ACKE yang sangat saya hormati, demikian saja seruan moral politik demokrasi yang saya sampaikan pagi ini. Harapannya kita semua tetap sehat. Salam demokrasi, tegakkan kebenaran dan keadilan meskipun langit akan runtuh. Fiat Justitia Ruat Sailum, tegakkan kebenaran meski langit harus runtuh. Saya Rafael Taher, calon DPRD Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1 Komodo Sanonggoang Boleng, mengucapkan salam pesta demokrasi. Wabillahi wa taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.